karena rencana Allah pada malam Seninnya, pada malam Rasulullah akan berangkat menuju ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Padahal pada malam itu rumah Rasulullah ya sudah dipagar betis, ya sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy. Tetapi Allah membantu hambanya, dan Rasulullah punya taktik, punya strategi, menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya atau tidur di tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada sebentar dulu ya. Ini ada masjid di sebelah kanan kita. Masjid ini namanya Masjid Ar-Rajhi. Masjid Nabi Ar-Rajhi. Sama dengan nama salah satu bank yang ada di Saudi, yaitu Bank Ar-Rajhi. Bagaimana sejarahnya? Masjid Ar-Rajhi ini adalah didirikan atau dibangun oleh Ar-Rajhi namanya. Yang menarik dalam Ar-Rajhi ini adalah background kehidupannya. Pada masa awal-awalnya dia adalah orang miskin, tetapi karena kegigihannya dan ketaatannya kepada Allah, dia diberikan harta kekayaan oleh Allah sehingga dia sampai punya bank yang namanya Bank Ar-Rajhi. Lalu dia membangun masjid yang tadi tanpa ada swadaya atau bantuan dari masyarakat, uangnya langsung, uang sendiri. Dia membangun masjid sehingga diberi nama Masjid Ar-Rajhi. Lalu pada akhir-akhir kehidupannya, setelah dia tua, Ar-Rajhi ini tidak mau bergelut lagi dengan dunia. Dia mengambil sajadah, berdiam di masjid. Harta-hartanya dia infakkan, harta-hartanya dia wakafkan, termasuk masjid itu. Ya, dia membagikan kepada ahli warisnya, lalu dia melepaskan hartanya. Dia berdiam di masjid menghabiskan masa-masa hidupnya. Dia adalah tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Dia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Okay? Itu adalah sekelumit tentang Ar-Rajhi yang berkaitan dengan Masjid Ar-Rajhi yang tadi. Allahu Akbar. Melanjutkan dari cerita sejarah dalam tarikh Islam, ketika Rasulullah SAW telah meninggalkan rumahnya menuju ke Madinah, padahal posisi kota Madinah dia itu berada di utara, ya. Tetapi Rasulullah untuk menghilangkan jejaknya, dia keluar dari kota Madinah menuju ke arah selatan. Jadi Jabal Sur itu berada di selatannya kota Mekah, supaya orang-orang Quraisy tidak mengira bahwa Rasulullah lewat jalan selatan. Tetapi ada aja yang mengetahui. Sampai Rasulullah naik ke puncak gunung yang tadi. Kalau kita naik, Bapak Ibu, 1 jam baru bisa nyampe. Tadi kalau ada yang mau naik, saya kasih, tapi nanti ketemu di hotel. Naik Rasulullah, bersembunyilah Rasulullah di sebuah gua di atasnya, yang disebut dengan Gua Sur. Rasulullah yang ditemani oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang Quraisy mencari Rasulullah dengan iming-iming, kalau ada yang menemukan Nabi, kalau ada yang menemukan Muhammad, kata orang-orang Quraisy, dia akan dikasih hadiah 100 ekor onta, hidup atau mati. Sehingga pemuda-pemuda Quraisy berlomba-lomba untuk mengejar dan mencari Rasulullah. Diketahuilah keberadaan Rasulullah. Ya, diketahuilah keberadaan Rasulullah berada di atas puncak Jabal Sur yang tadi.
Lalu Rasulullah bersembunyi di sana selama 3 hari 3 malam. Bayangkan, 3 hari 3 malam berada di dalam Gua Sur. Dan Gua Sur itu tidak begitu dalam. Alhamdulillah saya pernah ke sana, ya, supaya saya tidak hanya sekedar bercerita, langsung saya membuktikan memang benar Gua Sur itu tidak begitu dalam. Dia turun sedikit lalu belok keluar lagi, ya. Nah, pantas di dalam tarikh Islam menyebutkan bahwa ketika orang-orang Quraisy sudah sampai pada mulut Gua, kalau bukan pertolongan Allah, dia pasti akan diketemukan atau ditangkap. Karena apa? Sedikit saja orang yang masuk ke dalam gua tersebut sudah kelihatan orang yang bersembunyi di sana. Tetapi dengan keajaiban dan pertolongan dari Allah, dengan bantuannya makhluk yang begitu kecil, yaitu laba-laba, membuat sarang di mulut gua. Ya, laba-laba membuat sarang di mulut gua, sehingga orang-orang Quraisy yang mencari Rasulullah sudah sampai di mulut gua tersebut. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin ada manusia di dalamnya, karena sarang laba-laba ini masih baru. Kalaupun ada manusia yang pernah masuk di sini, pasti sarang laba-laba ini sudah rusak. Dan di sebelah mulut gua lagi diketemukan burung merpati yang sedang bertelur. Menurut sebagian pendapat itulah dasar sehingga burung merpati di sini tidak boleh dibunuh. Burung yang paling merdeka di Mekah dan Madinah. Dari cari tinggi, dari ayam, namun terbalik. Wah, lu sawah nembak, tegoreng, kelecing. Tapi di sini burung dari niki adalah burung yang merdeka, makanannya dijamin, mau tidur di mana-mana nggak ada yang larang, mati sendiri, cuci baju, masak sendiri. Dia adalah burung yang merdeka. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang Quraisy yang mengejar Rasulullah sampai ke mulut gua tidak jadi melihat dan masuk ke gua tersebut. Allah melindungi hambanya setelah 3 hari 3 malam, ya, keberadaan Rasulullah diketahui oleh Asma. Asma ini adalah putri Abu Bakar. Dia termasuk wanita yang pemberani, ya, Asma bin Abu Bakar. Dialah yang mengantar makanan sampai ke atas untuk bapaknya dan Rasulullah. Sehingga kalau mau anaknya menjadi advokat, ahli hukum, pemberani, namakan saja nanti kalau perempuan Asma. Ya bacan Janggur Ma'arif ini. Ya gawan bijan ya arah-arah Asma. Dia mengambil dari nama anaknya Abu Bakar yang pemberani. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, setelah 3 hari 3 malam barulah Rasulullah keluar dari gua. Di dalam gua tersebut kisah yang memilukan, ya, kisah yang memilukan. Ini kampus Ummul Qura yang ada di kanan kita ini, ya. Kampus Ummul Qura untuk laki-laki. Jadi kalau